Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para jamaah yang Allah muliakan, kita sering mendengar al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Surah Ar-Rahman ayat yang ke-60. Tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan kecuali juga berupa kebaikan. Di dalam hadis banyak diterangkan, seperti hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah." Kata Rasul SAW, siapa orang yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan melepaskan orang tersebut dari kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Lalu Nabi SAW melanjutkan, "Man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi yaumal qiyamah." Siapa orang yang memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan, memberikan kemudahan, Allah akan memberikan kemudahan kepada orang itu pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aib dia dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba itu selalu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Ini hadis yang menerangkan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Dari sinilah kita termotivasi untuk berbuat baik secara sosial ke sebanyak mungkin manusia. Baik memberikan pertolongan atau memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberikan bantuan pengobatan atau bantuan apapun kepada orang-orang yang sakit. Allah lah yang akan membalasnya. Termasuk salah satu di antara keutamaan dari aksi sosial seperti itu adalah itu orang yang paling dicintai oleh Allah karena manfaat yang dia berikan ke banyak orang. Hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Lebih banyak manfaat yang diberikan kepada banyak manusia, lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah semua amal-amal yang memberi manfaat kepada orang adalah amal yang juga paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana kelanjutan hadis yang barusan. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan, amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah memberikan kebahagiaan kepada hati sesama muslim atau melepaskan orang lain dari salah satu di antara kesulitan yang dia alami
atau membayarkan, melunaskan hutangnya, atau mengusir rasa lapar dari dirinya. Lihat, ini aksi sosial. Perbuatan baik kepada orang lain adalah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan otomatis menjadikan orang itu juga dicintai oleh sesama manusia. Siapa yang tidak suka kepada orang yang suka menolong? Dan pahala dari memberikan pertolongan kepada orang lain itu begitu besarnya. Sampai-sampai Nabi SAW menyatakan, "Fawallahi li'an amsya ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid syahra." Demi Allah, kalau aku berjalan menyertai saudaraku untuk menunaikan hajatnya, menunaikan keperluan dunianya, itu lebih aku sukai daripada aku i'tikaf di masjidku ini selama 1 bulan penuh. Bayangkan i'tikaf di Masjid Nabawi, malamnya sholat malam, qiyamul lail, semalaman baca Quran, zikir, berdoa. Siangnya juga demikian disertai dengan saum. Itu lakukan sebulan penuh. Itu pahalanya tak terbayangkan besarnya dan banyaknya. Sekalipun demikian Nabi SAW menyatakan, demi Allah, kalau aku berjalan mendampingi saudaraku untuk membantu dia dalam menunaikan keperluan dunianya, lebih aku sukai daripada i'tikaf di masjidku ini selama 1 bulan penuh. Ini menunjukkan bahwa membantu sesama dari kesulitan-kesulitan mereka, memberikan kebahagiaan kepada hati mereka, aksi sosial yang sangat agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai aksi sosial tersebut lebih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Jamaah sekalian, tertarikkah, tergiurkah, teriming-imingkah kita dengan hal itu? Pasti, kalau ada iman di dalam hati. Nah, salah satu di antara wujud nyata dari aksi sosial yang tadi terangkan adalah penyediaan fasilitas untuk kebutuhan orang-orang yang sedang berada dalam kondisi yang mendesak. Orang yang sakit, orang yang salah satu anggota keluarganya ada yang meninggal, salah satu yang kita butuhkan adalah adanya fasilitas transportasi untuk para pasien yang terkena penyakit atau mengangkut jenazah adalah mobil ambulan. Kami dari Yayasan Tarbiyatus Sunnah, karena banyaknya pengalaman tentang masalah ini, banyak jamaah kita yang kesulitan ketika harus menghantarkan pasien ke rumah sakit atau mengantar jenazah dari rumah sakit ke rumah, dari rumah ke kuburan dan seterusnya, dan itu cukup menyulitkan. Maka muncul inisiatif dari beberapa kalangan ikhwan untuk mengadakan mobil ambulan untuk kepentingan umat. Makanya kami bermaksud menggalang donasi, menggalang beberapa dana dari beberapa muhsinin untuk membeli mobil ambulan ini, mumpung momen Ramadan tiba dan seluruh kebaikan termasuk aksi sosial tersebut dilipat gandakan pahalanya. Yuk kita sisihkan sebagian kecil atau sebagian besar dari harta kita untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Maka apa yang Allah janjikan tadi melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih tadi, insya Allah Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita semua digerakkan hati kita oleh Allah untuk merogoh saku kita, sehingga kita punya andil di dalam memberikan kebahagiaan kepada orang lain yang sedang mengalami kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dunia.
maka kita sebagai orang yang punya kepedulian, insya Allah akan dimudahkan seluruh kesulitan kita dunia akhirat. Akan dibantu ketika kita membutuhkan bantuan dan akan dilepaskan serta dipermudah dari semua yang selama ini memberatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ditunggu partisipasinya agar apa yang diterangkan oleh Nabi SAW tadi benar-benar kita termasuk di dalamnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.